Ya, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia kepada kita hingga pagi hari ini alhamdulillah cukup cerah walaupun semalam hujan lebat, tetapi insya Allah itu adalah yang membawa barokah. Karena itulah rasa syukur ini tidak boleh berhenti sedetik pun dari kalbu kita agar senantiasa terus ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa dalam ampunannya. Insya Allah, amin Allahumma amin. Salawat salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang mulia, yang terkasih junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut yang setia hingga kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, fa insyaallah itulah yang nanti mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang terjadi di antara kita. Susah, senang, sedih, bahagia, atau kadang-kadang ruwet dan sebagainya. Tapi bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seyakin-yakinnya punya sandaran hidup yang itulah yang memang harus kita yakini, yang senantiasa memberikan kebaikan, memberikan solusi. Sungguh dia tidak akan latah khazan, tidak akan pernah bersedih hati. Senantiasa hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seyakin-yakinnya dia menyadari dan memahami bahwa fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, kesulitan itu insya Allah satu, tetapi kemudahannya banyak. Nah, sesuai dengan itu juga kita bertadabbur pagi hari ini, kita sandarkan itu hanya kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan. Ayat 107 surat Yunus yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yang perlu kita garis bawahi selaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan hari kiamat, para pendengar sekalian, jadi di dalam segala kejadian, permasalahan, kita meyakini bahwa di surat tadi, bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi kamu. Tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Nah, disinilah ini kita harus betul-betul mantap di dalam diri kita, bahwa insya Allah, apapun yang terjadi pada diri kita, pasti Allah akan memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya yang meyakini itu. Karena itulah
untuk memantapkan ini banyak kisah-kisah, tetapi dari kisah buku kisah-kisah teladan, yaitu hiburan bagi orang-orang muslim, saya mendapatinya bahwa adalah seorang raja ini yang tiba-tiba saja menjatuhkan hukuman kepada seorang tukang kayu, ya, yang betul-betul tidak jelas kesalahannya itu apa. Nah, berita tentang keputusan itu sampai terdengar kepada si tukang kayu sebelum pengumuman itu resmi keluar dan akan dipanggil itu. Sehingga karena mendengar berita itu, maka si tukang kayu ini sungguh merasa gelisah, tidak karu-karuan perasaannya, tidak bisa tidur, ngelebak sana, ngelebak sini, ya. Ya opo aku ini, nah, semacam itu. Tetapi sang istri yang solihah menasihati, tidurlah mas sayang, seperti malam-malam sebelumnya. Allah itu kan hanya satu, yang senantiasa melindungi kita. Sementara pintu keluar dari suatu masalah itu sangat banyak. Seperti yang sudah kita kaji, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa semuanya itu pasti akan diberi jalan keluar oleh Allah. Dengan ungkapan sang istri itulah, maka hatinya menjadi tenang. Betul-betul masuk ke dalam kolbunya. Ya kenapa? Saya punya Allah. Maka kemudian dengan tenang, dia bisa tidur malam itu. Dan dia bangun pagi hari, karena terdengar ketukan pintu rumahnya diketuk oleh beberapa prajurit. Ya. Sungguh langsung dia menjadi pucat pasi. Ya. Dia juga lihat istrinya seolah-olah, ya Allah, aku percaya pada kata-katamu semalam, tapi ternyata betul juga ini prajurit datang. Ya. Dengan tangan yang menggigil, wajah yang pucat, dibukakanlah pintu itu, dan dia langsung mengulurkan tangannya seperti seolah-olah siap akan dihukum, siap akan dikecek itu ya, ke arah pengawal untuk bisa diikat itu. Tentu saja para prajurit dan pengawal yang datang itu malah menjadi heran. Ada apa saya kemari ini memintamu untuk membuatkan peti mati, karena sang baginda semalam sudah wafat. Nah, inilah sesuatu yang menjadikan si tukang kayu ini kemudian menjadi ceria kembali. Dan kemudian merangkul sang istrinya, meminta maaf, dan kebundanya kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, fa inna ma'al usri yusra. Banyak lagi kisah-kisah yang lain para pendengar sekalian. Jadi kalau ada ingin, itu ada namanya buku hiburan bagi orang yang soleh, itu sangat menginspirasi dan memotivasi kita. Jadi kita ini tidak perlu lagi ragu-ragu terus dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pelajaran yang bisa kita ambil ini, ya janganlah kita kemudian siapapun dari kita merasa hebat karena keturunan darah biru dan sebagainya. Bukankah dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada yang namanya paman Abu Lahab itu, bagaimana dia keturunan bangsawan dan juga sangat dihormati, tetapi kemudian malah Al-Quran mengabadikannya sebagai orang yang sangat-sangat terhina. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Karena itulah kehebatan, kekuasaan dan kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan hanya kepada siapa yang dikehendakinya. Kita lihat juga bagaimana Allah menghinakan Fir'aun, ya. Dan kemudian juga Allah menghinakan Qarun yang walaupun kekayaannya luar biasa, tetapi karena hanya untuk
kepentingan diri dan kemudian tidak mengindahkan orang lain, maka dia bersama kunci-kuncinya dan juga anak buahnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu banyak kisah-kisah yang lain yang menjadikan kita sebagai iktibar bahwa sekali lagi, kalau Allah sudah memberikan kebaikan itu, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Dan inilah yang harus kita pegang teguh. Maka dengan semakin yakin bahwa di antara hal apapun, di balik musibah, di balik hal-hal yang tidak enak, itu pasti ada yang lebih indah, yang lebih enak di balik semuanya itu, asalkan memang betul-betul kita meyakini, tidak ragu-ragu. Ya. Contohnya saja salah satu juga yang namanya Bilal ini, yang karena yakin betul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menancap di dalam dadanya dengan siksaan yang sebegitu beratnya. Tidak ada ungkapan lain kecuali di hatinya ahad, ahad, ahad. Dan itulah yang membawa dia terselamatkan dari siksaannya itu sampai akhirnya Allah sudah memberi gambaran bahwa terumpahnya saja sudah terdengar di surga. Dan itu menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semua, umat-umat yang terakhir ini, yang sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga nanti dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita tetapi sangat-sangat meyakininya apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita serta didampingi Al-Hadis juga. Maka itulah nanti kita umat akhir zaman yang mendapat kebaikan-kebaikan dan yang dibanggakan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semoga kita semakin mantap keimanan dan keyakinan kita kepada the power of Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hal yang akan menolong kita. La tahzan, jangan berduka, jangan berputus asa. Begitu nggih, Mbak Risa.